Warga Jakarta kini dihadapkan dua persoalan serius dampak perubahan musim serta fenomena alam. Selain memburuknya polusi udara yang salah satunya diduga akibat terjadinya musim kemarau, fenomena El Nino yang memicu kekeringan juga menjadi ancaman bagi ketersediaan pangan. Persoalan pangan di Jakarta menjadi penting agar ketersediaannya tetap terjaga. Mengingat 98% stok pangan di ibu kota berasal dari luar daerah. Sebagai contoh, kebutuhan konsumsi beras di DKI Jakarta sejak awal 2023 diperkirakan 2.000 ton setiap hari atau 300.000 ton setiap bulan. Lantas, bagaimana dengan ketersediaan pangan lainnya bagi warga Jakarta? Sudahkah aman? Meski Pemprov DKI Jakarta Juli lalu menyatakan optimis stok pangan aman menghadapi dampak El Nino. Namun, bagaimana jika produksi di daerah lain terganggu? Lantas, bagaimana antisipasi Pemprov DKI Jakarta menghadapi fenomena El Nino di Jakarta yang diprediksi hingga Oktober nanti? Ya, warga Jakarta kini dihadapkan dua persoalan serius dampak perubahan musim serta fenomena alam. Selain memburuknya polusi udara yang salah satunya diduga akibat terjadinya musim kemarau, fenomena El Nino yang memicu kekeringan juga menjadi ancaman bagi ketersediaan pangan. Meski Pemprov DKI Jakarta pada Juli lalu ini menyatakan optimis stok pangan aman menghadapi dampak dari El Nino. Namun bagaimana jika produksi di daerah lain terganggu? Apa antisipasi Pemprov DKI menghadapi fenomena El Nino di Jakarta yang diprediksi ini akan terjadi hingga Oktober nanti. Untuk membahasnya telah terhubung bersama saya melalui via Zoom ada Ibu Suharini Eliawati, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian. Selamat malam, Bu Suharini. Selamat malam, Mas. Baik, terima kasih Selamat sudah malam, Mas. bergabung. Panggil saya Eli ya. Baik, terima Suara saya kasih. mudah-mudahan cukup jelas terdengar. Oke, baik Bu Eli. Terus juga ada Bang Hudori, pengamat pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia. Selamat malam, Bang. Malam. Oke, terima Selamat kasih malam, sudah Bu bergabung. Eli. Oke, baik, saya ke Bu Eli. Bu Eli, ini dampak yang sudah dirasakan El Nino bagi bagi ketersediaan pangan kita bagaimana Bu saat ini? Ya, jadi tentu saja sekali lagi selalu saya sampaikan bahwa kebutuhan pokok pangan Jakarta itu 98% memang berasal dari luar. Nah, ini kami sendiri kalau dari Pemprov DKI Jakarta pasti akan mempunyai dua tangan. Tangan dari OPD teknis, itu diantaranya adalah kami, Dinas KPKP, Dinas PPK UKM, bahkan kemudian Dinas Nakertrans untuk kebutuhan LPG-nya, kemudian ada BUMD Pangan. Nah, BUMD Klaster Pangan inilah yang akan mempunyai strategi-strategi untuk pemenuhan stoknya, yaitu ada Dharma Jaya untuk kebutuhan daging sapi, daging ayam, daging kerbau, kemudian ada Food Station untuk pemenuhan beras, telur, minyak goreng, kemudian ada Pasar Jaya sebagai jalur terakhir untuk distribusinya. Kemudian bagaimana tadi ditanyakan kondisi DKI Jakarta. Tentu saja ini adalah strategi yang saya sampaikan. Setiap saat sekarang ini 1 tahun saya menghitung jumlah kebutuhan pangan pokok DKI Jakarta. Kemudian sekarang saya putuskan menjadi setengah tahun satu semesternya. Kemudian kita putuskan kembali pada saat HBKN. Nah, dasar-dasar itulah kemudian saya sampaikan kepada kawan-kawan BUMD saya. Kalau dikatakan sesungguhnya saat sekarang ini bagaimana sih stok pangan ketersediaan di DKI Jakarta gitu. Selalu saya sampaikan, yuk kita jangan menjadi masyarakat yang panik buying gitu ya, kemudian melakukan aksi borong. Kenapa? Karena kami sendiri dari Pemprov DKI Jakarta berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Strategi-strateginya apa? Kami selalu meningkatkan kondisi kerjasama antar daerah kita. Mungkin seperti itu, Mas. Oke, baik. Bu Eli, kalau kita lihat ketersediaan pangan di Jakarta kan ini dibilang cukup ya. Ini cukupnya sampai kapan? Apakah memang sampai Oktober atau bisa melebihi dari bulan Oktober? Oh ya, jadi kalau misalnya kami menghitung prognosanya gitu ya, itu biasanya kami menghitungnya tadi saya bilang kan 12 bulan, kemudian 6 bulan, kemudian pada saat HBKN. Nah, pada saat sekarang ini hitungan-hitungan saya tentu saja neraca saya adalah sampai Desember. Oke. Seperti itu kan? Nah, pada saat menjelang nanti Desember kami akan menghitung kembali untuk persiapan menghadapi Natal dan Tahun Baru. Seperti itu. Nah,
Setiap hari angka-angka ini selalu kami update. Pada apa? Pada info pangan Jakarta. Setiap jam 10 selalu update-nya ada. Dapat masyarakat lihat. Terutama untuk harga-harganya. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Saya ke Bang Hudori. Bang Hudori, pandangan Anda yang sepenglihatan Anda terkait dengan ketersediaan pangan kita di Jakarta, bagaimana saat ini, Bang? Ya, tentu secara teknis Bu Eli yang sangat paham ya tentang ketersediaan. Tapi sebetulnya kita bisa mendekati secara tidak langsung dari inflasi ya, dari inflasi. Jakarta itu tadi disampaikan di awal karakteristiknya adalah kota konsumen ya, 98% pangan Jakarta itu dipasok dari luar. Ketika pasokan terbatas atau terjadi gonjangan pada sistem distribusi, harga pangan pasti akan melonjak gitu. Karena apa? Karena porsi belanja rumah tangga, terutama rumah tangga miskin, untuk pangan itu masih besar ya. Warga miskin itu pengeluaran untuk pangan itu kira-kira 73-74% ya. Nah, khusus untuk beras itu kira-kira 20-21%. Jadi kalau harga pangan terutama beras itu naik, itu pasti akan membuat mereka tergonjang daya belinya. Nah, tapi seperti saya bilang di awal tadi, setidaknya kita bisa melihat secara tidak langsung dari kinerja inflasi DKI Jakarta. Kalau kita lihat 5 tahun terakhir gitu ya, tahun 2018 sampai tahun lalu, kinerja menjaga inflasi DKI Jakarta itu cukup impresif saya kira. Patut diacungi jempol lah kira-kira gitu ya. 5 tahun terakhir itu hanya di tahun 2018 dan 2019 itu inflasi DKI Jakarta di atas rata-rata nasional dan terpautnya nggak terlalu jauh gitu. 5 tahun terakhir itu bisa ditekan di bawah 5%. Ini artinya mengindikasikan bahwa harga-harga pangan di DKI Jakarta macam-macam tadi ya, minyak goreng, beras, kedelai dan seterusnya itu, gula dan seterusnya, telur, daging itu relatif stabil, relatif stabil. Kalau relatif stabil artinya pasokannya juga relatif stabil, tidak ada masalah gitu. Secara nasional, Mas, kalau kita gunakan data 5 tahun terakhir gitu ya, 2018 sampai tahun lalu 2022, sumbangan inflasi pangan secara nasional itu masih besar, masih 45% kira-kira. Jadi bisa dibayangkan 45% sumbangan inflasi nasional itu disumbang oleh pangan. Tapi Jakarta itu relatif impresif, antara lain karena pengendalian harga pangannya itu relatif berhasil. Dan saya kira untuk provinsi sebesar Jakarta ini patut menjadi contoh provinsi-provinsi besar yang lain. Oke, baik. Bang Hudori, ini kan kalau kita disampaikan oleh BMKG begitu, kalau El Nino tahun ini memang lebih berat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya begitu ya. Pasti ada perbedaan dampak dan juga sebagainya terhadap dengan pangan kita begitu. Nah, kalau yang Anda lihat apakah dampak El Nino saat ini apakah tidak mempengaruhi pasokan ataupun turunnya jumlah produsen begitu, Bang? Ya, sampai hari ini sebetulnya laporan-laporan kegagalan panen, puso dan seterusnya secara masif belum ada ya, belum ada bahwa ada serangan hama penyakit di beberapa tempat itu iya gitu. Tapi kalau kegagalan panen dalam jumlah luas dan masif belum. Mudah-mudahan skala El Nino tidak terlalu berat gitu ya, sehingga mitigasi antisipasi yang sudah disiapkan oleh para stakeholder, Kementerian Teknis dan seterusnya itu bisa berhasil dengan baik gitu ya. Sejauh ini kalau kita ikuti pemberitaan-pemberitaan dan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah, mudah-mudahan tidak terlalu berat ya. Kalaupun skalanya itu nanti moderat gitu ya, khusus untuk beras misalnya, Kementerian Pertanian sudah membuat prediksi gitu bahwa produksi beras itu kira-kira akan turun 1,2 juta ton. Ada yang memperkirakan produksi beras itu akan turun 5%. 5% itu setara kira-kira 1,5 juta ton. Kalaupun turun segitu ya, 1,5 juta ton, langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah pusat lewat Badan Pangan dan menugaskan kepada Bulog, yang tahun ini Bulog diberi alokasi untuk melakukan impor 2 juta ton beras dan sampai hari ini itu sudah terrealisasi 1,6. Itu
kalau nanti sampai akhir tahun bisa direalisasikan semua ya jumlah impornya itu, katakanlah tadi skenario produksi beras itu turun 5%. Dengan impor yang jumlahnya 2 juta ton itu menurut saya cukup aman gitu ya, cukup aman. Sampai akhir tahun nanti kira-kira kita akan punya stok akhir tahun lebih dari 1 juta ton. Oke, baik. Bu Eli, saya ke Bu Eli. Bu Eli, tadi Bu Eli mengatakan bahwa memang 98% ini kita tergantung dengan wilayah penyangga begitu ya. Nah, sekarang saya tanyakan bagaimana dengan kondisi El Nino saat ini? Pasti kan semuanya terdampak begitu. Apakah terdampak juga wilayah penyangga kita untuk menyetok kondisi pangan kita? Dan kalau memang terdampak, bagaimana caranya agar bisa menstabilkan wilayah penyangga kita agar tidak mengganggu pasokan? Ya, jadi memang ada beberapa strategi yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan BUMD kami. Tentu saja sinergitas antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, BUMN, dan BUMD sendiri itu adalah sangat penting. Kemudian kita meramu gitu kan. Tadi disampaikan oleh Pak Gudori, benar memang Jakarta bukan kota produsen, kita adalah kota konsumen. Bagaimana kemudian kami meyakinkan untuk masyarakat Jakarta bahwa kebutuhan pangan itu terpenuhi. Kami diantaranya melakukan yang namanya trading, Mas. Jadi memang kita membeli, melakukan kerjasama antar daerah dengan daerah-daerah sekitarnya. Kemudian selain itu kita juga melakukan kontrak farming. Dan nanti kalau memang apabila diperlukan, kita pun akan melakukan on farming. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita melibatkan masyarakat Jakarta itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan sayurnya. Dengan cara apa? Kalau Jakarta kan nggak mungkin ya rasa-rasanya kita akan melakukan pertanian sesuai hamparan gitu ya. Makanya kita melakukan ada yang namanya urban farming, yaitu pembangunan pertanian tidak berbasis lahan, tetapi berbasis ruang. Seruang sekecil apapun yuk kita melakukan menanam. Kami Pemprov DKI Jakarta membagi secara gratis benih-benihnya. Kami melakukan pendampingan secara intens kepada masyarakat yang melakukan. Jadi gini, kita membuat skenario-nya masyarakat Jakarta minimal bisa memenuhi kebutuhan sayurnya sendiri. Kemudian tadi Pak Gudori sampaikan, bagaimana kita menjaga inflasi Jakarta. Karena apa? Karena nyaris 27% inflasi Jakarta itu berpengaruh pada nasional. Sehingga kemarin kalau dikatakan awal tahun itu cabai diantaranya itu mempengaruhi inflasi, akhir tahun yang lalu kita benar-benar membagi bibit cabai kepada masyarakat. Sehingga pada saat menjelang Idul Fitri kemarin itu cabai tidak terpengaruh lagi di DKI Jakarta, meskipun harganya tinggi, tetapi secara inflasi untuk DKI Jakarta itu beras gitu. Nah, kenapa beras? Karena memang kebutuhan sehari DKI Jakarta 3.000 ton. Jadi strategi-strategi itu yang memang perlu kita sampaikan ya kepada masyarakat Jakarta, biar kita menjadi suatu gerakan Jakarta menanam, tidak hanya hijau gitu, tetapi menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk Jakarta itu sendiri. Seperti itu, Mas. Oke, saat ini daerah mana saja yang produktif bisa mencetak pangan kita? Oh ya, jadi saat sekarang ini kita sudah bekerja sama dengan 9 provinsi, 36 kabupaten kota. Di antaranya adalah kota-kota sekitar Jakarta, Karawang, Cikampek, itu untuk beras biasanya. Kemudian Blora. Nah, saat sekarang ini saya ada di Bali, Mas, di Denpasar. Ini kita akan kerjasama dengan daerah-daerah Badung, dengan daerah-daerah Buleleng untuk kebutuhan-kebutuhan daging sapi. Bahkan kemudian kita juga harus mempertimbangkan saudara-saudara kita yang membutuhkan konsumsi daging babi misalnya. Kenapa? Karena memang satu hari Jakarta itu butuh 1.000 ekor. Itu yang memang benar-benar kita harus meyakinkan kepada seluruh masyarakat bahwa saat sekarang ini kita dalam kondisi yang insya Allah siap gitu ya pada saat Baik. El Nino gitu ya. Tadi Baik. dikatakan oleh Pak Gudori, sesungguhnya untuk saat sekarang ini sih dampaknya belum. Kenapa? Karena memang kita harus kita senantiasa menyampaikan kepada masyarakat. Satu lagi yang perlu saya sampaikan, Mas, mungkin ini akan merubah perilaku kita. Jangan pernah menyanyiakan makanan, gitu kan? Baik. Jadi kita kalau pada saat maem, ambil seporsi sebutuhnya kita. Jangan kemudian Baik. menyisakan itu nggak pakai rasa Baik. berdosa. Baik. Mungkin ini adalah momen yang tepat ya untuk kita Baik. semuanya. Baik, Bu Eli, jadi belum ada isu impor ya? Kalau yang seperti itu tentu kita mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Misalnya apa? Misalnya adalah bawang putih gitu kan, pasti impor gitu. Itu yang senantiasa pasti kita lakukan.
Kemudian ada lagi Mas, program dari Bulog itu oleh Badan Pangan Nasional, beras SPHP. Itu yang memang dengan mutu baik gitu ya, tapi harganya sudah ditentukan. Itu pun menjadi konsentrasi untuk kita semuanya, Oke, supaya baik, tidak disalahgunakan. Seperti baik, itu Mas. baik. Bang Kudori, terkait dengan ketersediaan pangan begitu ya, biasanya ini pemerintah selalu impor gitu. Menurut Anda kita perlu impor nggak sih? Kalau untuk beberapa komoditas pangan yang memang kita belum bisa produksi sendiri atau belum bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, mau tidak mau kan impor Mas gitu ya. Ada beberapa komoditas yang masih kita impor sangat besar. Kalau secara keseluruhan itu gandum, terigu ya, terigu. Itu sangat besar, 11 sampai 12 juta ton kira-kira. Berikutnya ada gula. Gula kita memproduksi sendiri, tapi kemampuannya belum bisa mampu memenuhi kebutuhan sendiri gitu. Jadi sebagian masih kita impor. Ada daging juga, daging sapi. Oke, Ada kedelai gitu baik, ya. Jadi itu baik, beberapa komoditas yang sampai hari ini kita impor, termasuk baik, beras ya. baik. Beras sebetulnya dari sisi produksi kita itu setahun memproduksi Baik. kira-kira 31 juta ton. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan perbincangan kita usai jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Newsroom.